Bertemu kembali, Saudara. Sidang pra-peradilan penetapan Peggy hari ini tiba pada bagian simpulan. Sidang hari ini hanya berlangsung singkat, sekitar 7 menit. Hakim Tunggal Eman Sulaiman berjanji akan memutus sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin depan, 8 Juli 2024 dengan objektif. Hakim menegaskan tidak punya kepentingan dalam perkara itu dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Acaranya putusan sidang selesai dan nyatakan tutup. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua belah pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya. Amin. Ibu Peggy Kartini berharap hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy sehingga Peggy bisa bebas. Ibu Peggy kemarin juga sempat bertemu Peggy di tahanan. Peggy hanya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantunya. Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat ya. Kemarin apa yang dibicarakan dengan Peggy? Ya biasa hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih. Di lain pihak, tim hukum Polda Jawa Barat menolak dalil gugatan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan selaku pemohon. Penetapan tersangka Peggy sudah sah menurut hukum dan telah melewati gelar perkara. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Sebelum sidang putusan Senin pekan depan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman tidak punya kepentingan dalam perkara itu. Ya, itu yang disampaikan dalam sidang dan ditambahkan tidak ada tekanan dari pihak manapun sehingga Hakim Eman tidak akan masuk angin dalam putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Lebih lengkap kami akan tanyakan langsung kepada pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat sore. Selamat sore, Mas Topal. Sampai ditegaskan oleh hakim bahwa ia tidak punya kepentingan apapun, tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam saat menutup sidang. Anda menangkap ini maksudnya karena ini lagi jadi sorotan publik atau ada hal lain di sini? Ya, tentu dia harus independen. Dia tidak boleh imparsial, memihak salah satu pihak. Baik itu ada tekanan dari manapun, apakah dari kepolisian yang dalam hal ini pasti mempunyai kepentingan karena mereka yang termohon, ataukah dari pihak keluarga ya yang dijadikan tersangka Peggy Setiawan maupun dari manapun ya. Jadi dia tetap konsisten sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai hakim yang independen gitu. Jadi benar apa yang dikatakan itu harus begitu. Justru kalau dia memihak ya tentu independensi dari hakim itu sudah tercoreng. Berarti hakim pengadilan bisa diintervensi oleh pemerintah atau polisi gitu atau masyarakat sebagai pemohon. Nah, ini hal-hal yang lumrah lah ya yang kita dengar ini, itulah pernyataannya. Walaupun nanti di belakang kita nggak tahu gimana intervensi ada dari pemerintah atau apa, kita nggak tahu kan. Kadang-kadang ada aja tiba-tiba ditelepon terakhir sebelum ini kan, bisa jadi seperti itu. Tapi walaupun ada telepon ada apa, dia tetap aja harus konsisten gitu. Jangan takut gitu karena hakim kan itu harus konsisten gitu. Tapi kalau melihat dari proses pembacaan dalil dari kedua belah pihak, menghadirkan saksi dan ahli masing-masing, sejauh mana kemungkinan Anda menangkap proyeksi dari putusan hakim ini ke depan? Kalau saya ditanya, Pak Jamin? Oke, kami coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Jamin Ginting, ahli hukum pidana. Langsung dan saya baca
putusan. Pak Jamin, mohon maaf saya harus potong dulu. Saya mau pastikan dulu suara saya terdengar Ya, jelas, halo? Pak Jamin. Ya, kedengeran? Nggak kedengeran. Bentar. Halo? Ya. Oke. Oh, Oke, ya, silakan dilanjutkan lagi, Pak. terdengar Boleh jelas. diulang lagi dari awal, Apa Pak? Silakan. terdengar ya? Ya. Ya, jadi yang saya katakan, kalau benar ini yang saya amatin dan saya baca beberapa putusan yang ada ini, maka saya bisa berkesimpulan kalau dari sisi formil ya, pra peradilan ini sudah benar begitu. Apalagi dalam hal dalam hal penyitaan ya, bermasalah yang masih diperdebatkan, penetapan tersangka itu harus terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, baru boleh ditetapkan sebagai tersangka Oke. dengan 2 alat bukti ya, bukan bukti yang cukup. Ada perbedaan norma antara bukti yang cukup dengan alat bukti. Kalau bukti yang cukup itu cukup secara jumlah, tapi bisa saja kualitas enggak. Tapi Oke. kalau alat bukti itu sudah pasti alat bukti mempunyai kualitas, bukan hanya cukup. Ya, karena diatur dalam 184 klasifikasi alat bukti itu kualitas ya, bukan jumlah begitu. Oke, sehingga konsekuensinya apa kalau kemudian ini dikabulkan dan apa konsekuensinya kalau ini ditolak permohonan pra peradilannya? Ya, kalau dia dikabulkan berarti penetapan terhadap tersangka ini tidak sah. Maka dinyatakan batal demi hukum. Demikian juga penyitaan dan penangkapan dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Maka harus dikembalikan ke keadaan semula, dipulihkan harkat dan martabatnya. Nah, nanti kalau di kemudian hari penyidik bisa lagi menetapkan tersangka, tetapi dengan alat bukti lain, bukan alat bukti yang sudah ada sekarang ini begitu. Nah, untuk mendapatkan alat bukti itu harus ada sprindik baru terkait dengan penetapan tersangka berikutnya. Tidak boleh pakai sprindik yang sekarang ini, harus sprindik baru lagi karena untuk penangkapan, penahanan dan segala macam itu dengan sprindik baru demikian. Oke, hasil putusan baru akan dibacakan nanti oleh Hakim Tunggal hari Senin pekan depan. Pak Jamin, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore. Terima kasih, Mas Topal.